kami akan menjelaskan materi ekonomi mikro Islam yang berjudul Rancang Bangun Ekonomi Islam. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Abelia Agustina dengan NIM 010212823804 dan Sela Syahira dengan NIM 0112128238232853. Baik, subbab yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu kenapa harus ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi pilihan karena menawarkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Ini mengatasi kelemahan ekonomi konvensional yang seringkali lebih berfokus pada aspek material. A. Ekonomi Islam. Perbedaan dalam sudut pandang. Pendekatan ekonomi Islam berbeda-beda tergantung pada mazhab pemikiran yang mencerminkan variasi dalam metodologi dan tujuan. Ada 3 mazhab yaitu 1. Mazhab Bakir As-Sadr, 2. Mazhab mainstream, 3. Mazhab alternatif kritis. Yang pertama yaitu mazhab Bakir As-Sadr, mengedepankan pendekatan yang memadukan antara nilai-nilai spiritual dan prinsip-prinsip ekonomi modern. Mazhab ini bertujuan untuk membentuk sistem ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan sosial secara adil dan efektif. Yang kedua yaitu mazhab mainstream, fokus pada pendekatan normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kebutuhan praktis dalam ekonomi modern. Pendekatan ini cenderung diterima secara luas dalam dunia akademis ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif kritis, memberikan kritik terhadap sistem kapitalisme global dan menawarkan alternatif berbasis nilai Islam. Mazhab ini berfokus pada keadilan sosial dan seringkali mengutamakan redistribusi kekayaan. Di sini yaitu subbab kedua, yaitu prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. A. Nilai-nilai universal, teori ekonomi. Yang pertama yaitu tauhid, keimanan ataupun keesaan Tuhan. Konsep tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan dalam kesadaran bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Yang kedua yaitu adil atau keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi, menghindari ketidakadilan atau penindasan. Yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian, mengambil nilai-nilai etika dari ajaran para nabi sebagai pedoman dalam menjalankan ekonomi yang berkeadilan. Yang keempat yaitu khilafah atau kepemimpinan, menyatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan bijak dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu ma'ad, hari pembalasan. Prinsip ini mengingatkan bahwa segala perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga mendorong perilaku ekonomi yang jujur dan beretika. Selanjutnya yaitu B. Prinsip-prinsip derivatif. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu multi-type ownership. Sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan yang beragam, baik milik individu, negara, maupun masyarakat. Yang kedua yaitu freedom to act. Kebebasan bertindak dalam ekonomi diperbolehkan, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan syariah dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga yaitu social justice, menekankan pentingnya keadilan sosial dengan memastikan bahwa kekayaan tidak terpusat di tangan segelintir orang dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas. C. Akhlak. Dalam ekonomi Islam, akhlak atau etika menjadi komponen penting yang harus diterapkan oleh setiap pelaku ekonomi. Hal ini mencangkup kejujuran, tanggung jawab,
dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi. Akhlak ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan sejahtera. Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan materi kami yaitu ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan etis dalam mengelola perekonomian yang berbeda secara signifikan dari sistem ekonomi konvensional. Berdasarkan berbagai mazhab pemikiran, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip universal seperti tauhid, keadilan, kenabian, kepemimpinan, dan kesadaran akan hari pembalasan menjadi dasar bagi setiap aktivitas ekonomi. Selain itu, prinsip-prinsip derivatif seperti pengakuan kepemilikan yang beragam, kebebasan bertindak sesuai syariah, dan keadilan sosial memperkuat karakter unik sistem ekonomi Islam. Akhlak atau etika Islami dalam bertransaksi juga sangat ditekankan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan dalam kerangka moral yang menjaga kesejahteraan dan harmoni sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan tujuan akhirat, serta mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.